Coba deh, bayangin pasar saham itu kayak pasar tradisional yang lagi rame banget. Bener-bener riuh. Ada yang teriak-teriak jual, ada yang nawar, harga naik turun dalam hitungan detik. Pusing kan? Rasanya tuh kaos banget, dan susah buat tahu sebenarnya apa sih yang lagi terjadi di tengah keramaian itu semua. Nah, pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Trading jadi kayak main tebak-tebakan aja. Beli saham, cuma modal katanya bakal naik. Atau ia ikut-ikutan temen di grup tanpa ngerti bener-bener alasannya apa. Kalau ya, tenang, Anda nggak sendirian kok. Banyak banget trader yang kejebak di siklus ini. Ambil keputusan berdasarkan gosip, bukan data beneran. Tapi, gimana kalau sebenarnya ada cara buat ngintip langsung ke papan tawar-menawarnya pasar saham? Semacam jendela transparan gitu, yang nunjukin siapa aja yang mau beli, siapa yang mau jual, dan di harga berapa mereka pasang antrian. Nah, alat inilah kuncinya. Kunci untuk membuka semua itu namanya adalah order book. Oke, kita bedah ya. Simpelnya gini. Order book itu adalah daftar real-time dari semua niat beli dan jual yang lagi ngantri buat satu saham. Dan ini penting banget. Ini tuh bukan prediksi, bukan ramalan. Ini data mentah, data nyata yang nunjukin permintaan dan penawaran saat itu juga. Anggap aja ini peta transparansinya pasar. Yuk kita mulai dari sisi yang ijo-ijo dulu. Ini namanya sisi bid alias antriannya para pembeli. Angka yang Anda lihat di sini tuh nunjukin harga paling tinggi yang para pembeli rela bayar saat ini. Jadi makin gede volume di sisi ini, ya artinya niat belinya makin kuat di pasar. Nah, sekarang kita pindah ke sisi merah, lawannya. Ini adalah sisi ask atau biasa juga disebut offer. Ini ya tentu aja antreannya para penjual. Angka di sini itu nunjukin harga paling murah yang mereka mau terima buat lepas sahamnya. Kalau sisi ini kelihatan penuh sesak, ya artinya banyak yang lagi pengen cepet-cepet jualan. Oke, dasarnya kita udah paham. Bid itu pembeli, ask itu penjual. Nah sekarang nih bagian paling serunya, gimana cara kita menerjemahkan angka-angka ini? Karena ini bukan cuma soal lihat angka, tapi ini soal belajar membaca, ya ibaratnya pikiran kolektif pasar. Coba kita bandingin langsung ya. Kalau total antrian beli yang di sisi hijau kelihatan jauh lebih tebal daripada antrian jual, nah ini yang namanya tekanan beli atau buying pressure. Permintaan lagi kuat banget. Sebaliknya, kalau yang numpuk itu justru sisi merahnya, berarti pasar lagi di bawah tekanan jual, penjualnya lagi lebih agresif. Oke, lihat deh contohnya langsung biar kebayang. Coba fokus ke sisi bid di harga 5.000. Lihat kan, ada antrian beli sampai 10.000 lot. Gede banget itu kalau dibandingin sama antrian di harga lain. Artinya apa? Artinya banyak banget pembeli yang siap jagain harga supaya nggak jebol ke bawah 5.000. Nah, penumpukan order super gede kayak yang barusan kita lihat itu ada istilahnya, yaitu tembok atau wall. Kalau tumpukan belinya tebel banget, namanya buy wall. Dia fungsinya kayak lantai atau support yang nahan harga biar nggak jatuh. Sebaliknya, kalau tumpukan jualannya yang tebel, itu namanya sell wall. Fungsinya kayak atap atau resistance yang nahan harga biar nggak naik. Oke, sekarang kita naik level dikit ya. Tembok-tembok raksasa tadi itu biasanya bukan trader retail kayak kita-kita yang pasang. Nah, disinilah serunya, order book itu bisa bantu kita buat mendeteksi pergerakan para pemain besar, institusi, atau yang sering kita sebut bandar. Terus, gimana cara kita ngelihat jejak mereka? Coba deh perhatiin tanda-tanda ini. Kalau tiba-tiba muncul buy wall gede, bisa jadi itu sinyal mereka lagi ngumpulin barang. Kalau ada sell wall tebel banget, wah bisa jadi mereka lagi jualan alias distribusi. Hati-hati juga sama yang namanya spoofing, ini tuh mereka pasang order palsu yang gede banget buat mancing pasar, tahu-tahu ordernya ditarik lagi. Dan ini prinsip yang penting banget buat diingat. Tujuan kita tuh bukan buat ngelawan arus besar ini. Itu sama aja kayak kita naik perahu kecil tapi nekat ngelawan ombak tsunami. Capek sendiri kan? Tujuannya adalah kita coba pahami arusnya mau kemana, terus kita ikutin arusnya dengan pintar. Oke, paham data teknikal, bisa baca order book, itu keren banget. Tapi tahu nggak, semua analisis itu bisa jadi percuma kalau kita kalah sama musuh terbesar seorang trader, yaitu emosi kita sendiri. Ini benar-benar jadi penentu sukses atau enggaknya kita dalam jangka panjang. Lihat deh angka ini, 80%. Banyak banget trader profesional yang setuju sama perbandingan ini. Jadi kemampuan teknis kita, kayak baca grafik atau order book, itu cuma 20% dari keseluruhan permainan. Sisanya, yang 80% itu, ya pertarungan di dalam pikiran kita sendiri. Ngelawan rasa serakah, ngendalin rasa takut, dan ngatur ekspektasi. Coba jujur, ada yang kedengaran familiar nggak? FOMO, Fear of Missing Out, alias takut ketinggalan kereta, malah beli di puncak. Serakah, udah untung tapi nggak mau dijual, malah jadi rugi.
takut, baru rugi dikit udah panik jual. Dan yang paling bahaya nih, revenge trading. Abis rugi malah makin nekat pengen balas dendam ke pasar. Terus gimana dong atasinya? Kuncinya cuma satu kata, disiplin. Caranya, pertama, selalu bikin rencana trading sebelum masuk. Kapan mau beli, kapan jual, ruginya maksimal berapa. Kedua, biasain bikin jurnal trading. Catat kenapa Anda beli atau jual, biar bisa belajar dari situ. Ketiga, pasang stop loss dan patuhi. Ini wajib. Dan terakhir, kalau emosi udah mulai nggak karuan, mending berhenti dulu. Ambil jeda. Pasar nggak akan kemana-mana kok, besok juga masih ada. Oke, jadi kita rangkum ya perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari dunia yang isinya cuma katanya dan rumor. Penuh ketidakpastian. Tapi sekarang kita jadi tahu kalau data yang paling jujur itu sebenarnya udah ada di depan mata kita semua. Di dalam order book. Dengan kemampuan membaca order book, peran Anda sebagai trader itu berubah total. Anda bukan lagi sekedar trader yang nebak-nebak atau penumpang yang cuma ikut-ikutan. Sekarang, Anda adalah seorang navigator yang pegang peta pasar. Anda bisa lihat di mana kira-kira ada badai, yaitu resistance, dan di mana ada pelabuhan aman, yaitu support. Keputusan Anda sekarang berdasarkan apa yang Anda lihat, bukan lagi apa yang Anda dengar. Karena pada akhirnya, trader yang bisa bertahan lama di pasar itu bukan yang paling jago nebak, tapi mereka yang paling disiplin dalam membaca data dan mengelola emosi. Jadi pertanyaannya sekarang udah ganti. Bukan lagi, katanya saham ini mau kemana, tapi apa yang data tunjukkan. Jadi gimana? Siap untuk benar-benar membaca pasar? Selamat datang di babak baru perjalanan trading Anda.